الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserahlah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Kemudian apabila telah lebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta Ibu dan jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Besar. Yang saya hormati Bapak RW ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT dan jajaran pengurusannya dari RT 1 sampai RT 5. Yang saya hormati Bapak Ustadz Budi sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada seluruh yang telah hadir dalam kajian Masjid Darul Islam. Saya mewakili panitia, bukan ketua ya Pak ya. Mewakili panitia untuk menyampaikan sedikit cerita di balik persiapan kajian hari ini. Kami panitia telah menjalankan berbagai rapat, diskusi, koordinasi untuk menentukan tema yang relevan dengan momen bulan Dzulhijjah. Akhirnya dipilihlah tema saat harta dan jiwa diuji, hikmah di balik ibadah kurban. Tema ini kami angkat karena ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi pelajaran besar yang keikhlasan, pengorbanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kemudian menyusun langkah-langkah persiapan seperti menghubungi Pak Ustadz yang bersedia mengisi kajian, menyediakan tempat, membuat pengumuman, sehingga mengatur logistik seperti konsumsi, dokumentasi. Alhamdulillah semua berjalan dan berjalan lancar. Tidak juga lupa ucapan terima kasih kepada ibu dan kami tercinta dan ibu-ibu warga RT 1 yang sudah menyediakan sedikit menu pempek dan taekwan yang mungkin kita sama-sama bisa cicip setelah selesai waktu arah pertama. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kami ucapkan semua pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya kajian bulanan ini. Para panitia, takmir masjid, para donatur, warga RT 1, tentu seluruh jemaah yang hadir, kami sangat menghargai kebersamaan ini. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, kami mohon maaf. Kami juga sangat terbuka bila ada kritik maupun saran ke depan kajian-kajian kita bisa lebih baik. Saya pribadi dalam persiapan maupun sampai saat ini, kalaupun ada kata-kata yang kurang tepat dan kekurangan di sana sini, saya mohon secara pribadi mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semua semoga kajian ini menambah wawasan, menguatkan iman dan mengajak kita untuk semakin ikhlas dan bersemangat dalam menjalani ibadah, terutama momen-momen menjelang kurban seperti ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Hidup Pak Jaya. Baik Pak, Bu. Ini jujur saya merinding Pak, baru pertama kali saya lihat Pak Jaya. Ya Pak. Alhamdulillah semangat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
syahidan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat karunia dan rahmatnya hingga hari ini, Ahad pertama ya, tanggal 1 Juni, 1 bulan Juni ya kan ya? Baiknya kan ya? Tahun 2025 kita melaksanakan kajian umum bulanan yang ke-16. Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada RT 01 yang sudah menyelenggarakan acara kajian ini, meskipun digeser waktu ya karena ada musibah ataupun duka keluarga besar Bapak Yasin meninggal ya tadi malam, tidak mengurangi acara kita tetap dilaksanakan. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kenapa tetap dilaksanakan? Karena memang saya itu tadi sangat mengapresiasi ya kepada panitia, khususnya terima kasih kepada Ketua Bapak Jaya ya di sini, kemudian RT 01 ya beserta para donatur ya, alhamdulillah terima kasih. Tidak lupa saya pun rasa hormat saya kepada Ustadz ya, Pak Ustadz Budi Semarudin, alhamdulillah sudah hadir. Para sesepuh di sini pun ya, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Para donatur sekali lagi tetap dilaksanakan karena hidup tidak lepas dari ada suka ada duka, tapi artinya kita sekali lagi saya ingin mendoakan khusus kepada Bapak Yasin almarhum ya, setiap sholat ataupun khususnya pada siang hari ini kita sama-sama semoga almarhum dan baik Bapak Yasin ataupun Bapak Rahmat baru 4 hari ke belakang, semoga Allah ampuni semua kehilapan dan dosanya, Allah memaafkan ya dari segala kehilapan kesalahannya, Allah akan tempat-tempat itu yang terbaik tertinggi di sisinya, Allah perangi ya, lapangkan dalam barjahnya. Kita sama-sama doakan Allahumma berlahu warhamhu 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 bibarakatul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya sangat mengapresiasi kepada panitia, khususnya tadi tetap harus diselenggarakan meskipun digeser waktunya karena ada persiapan karena salah satunya ada rapat-rapat koordinasi ya, persiapan konsumsi. Nah di sini pun sebagai bentuk kita saling menghargai tetap dilaksanakan, dan ini pun tetap artinya dalam hal kebaikan juga tetap berjalan meskipun ada rasa duka ya, kehilangan di sini tokoh lah kalau bisa disebut, mantan ketua DKM, mantan ketua RW, kita sekali lagi turut berduka. Tapi hidup tidak lepas ada suka ada duka ya ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ada siang ada malam, ada gelap ada terang. Nah tapi yang jangan sampai kita lupakan itu adalah di antara siang dan malam, di antara suka dan duka itu sebenarnya ada jeda ya, ada ruang. Kalau ibarat dari siang ke malam itu ada petang, di antara kemudian malam kepada siang itu ada fajar, ada subuh gitu ya. Sama seperti napas pun ada tarikan ya dan hembusan, saat menarik dan melepaskan itu ada jeda sebenarnya. Nah itu justru yang harus kita jaga dalam keadaan sadar, terus mengingat Allah. Wal awalu wal akhiru, dialah Allah yang awal, dialah yang akhir. Dia Allah yang mengawali, dialah Allah yang mengakhiri.
Nah, di tengah-tengah awal dan akhir itu kita sedang berjalan nih proses di dunia ini, mudah-mudahan dalam keadaan sadar, selalu mengingat Allah, selalu mengerjakan kebaikan karena Allah, kebaikan itu tadi. Dan ketika tadi pun ada musibah pun, alhamdulillah semua jamaah ikut ya berpartisipasi, mendoakan, memandikan, melayat, mensolatkan, itu kita laksanakan. Jadi ternyata ini yang saya rasakan, hidup dan mati itu sungguh dekat, ibu dan bapak, ibarat tarikan dan hembusan napas. Tapi kadang suka kita nggak sadar bahwa nikmatnya napas kita masih dikasih sampai detik ini. Nah, di antara tadi jeda itu kita harus terus melanjutkan berbuat kebaikan. Sekali lagi, kajian umum bulanan ke-16 ini mudah-mudahan menambah silaturahmi kita, kesadaran kita, tanggung jawab kita, ya. Tadi pun kerjasama kita, silaturahmi kita terus dipupuk, dikembangkan, ditingkatkan. Sebagaimana slogan ya semangat Dahrul Ihsan itu bertumbuh ya pengetahuannya, berkembang kesadarannya, ya bertumbuh, berkembang, ya kemudian apalagi ibu bapak masih ingat bersama, berarti kebersamaannya bu. Jadi bukan hanya sukses sendiri kita ini, tapi sukses bersama, ya bertumbuh, berkembang bersama dalam kebaikan dan ketaatan. Itu slogannya, ya. Nah makanya ini terus digulirkan, mudah-mudahan dengan bertumbuh berkembang bersama ya dalam kebaikan dan ketaatan ini bisa terwujud di lingkungan yang kita cintai. Jadi pada prinsipnya sekali lagi sekecil apapun kebaikan ibu dan bapak yang baik dalam sebuah kajian ataupun tadi dalam proses pemakaman, dalam keadaan sadar penuh kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita sekali lagi sangat bersyukur ya kita bisa laksanakan kegiatan ini. Sekali lagi semua pihak terlibat ya, sekecil apapun saya ucapkan terima kasih. Nah maka dari itu mudah-mudahan terus kita bisa senantiasa belajar bersama. Nah karena yang membedakan antara hewan dengan manusia itu adalah akal. Akalnya digunakan untuk belajar. Makanya kalau akal tidak digunakan untuk belajar, kita ini sama dengan hewan. Nah maka dari itu kenapa ada kurban? Berarti sebenarnya sifat hewani yang ada di dalam diri kita itu harus kita sembelih. Sifat pemalas, tidak mau belajar, itu adalah sifat hewan, ya bu ya. Ketika kurban apa yang disembelih bu? Contohnya sapi atau kambing, ya. Sapi suka nggak hadir ke pengajian ibu-ibu? Pernah nggak ada kambing ke majelis taklim? Ikut ngaji ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau orang yang tidak ikut ngaji sama dengan kamu kata ibu, bukan kata saya. Maka bersyukur sekali lagi ibu bapak, sekali lagi mudah-mudahan kita terus hidupkan masjid kita dengan majelis taklim, majelis ilmu, ya mudah-mudahan dia terus berkembang, kesadaran kita akan ketauhidan dan kebaikan kita. Semangat Darul Ihsan, bertumbuh, berkembang bersama dalam kebaikan dan ketaatan. Belum semangat, sekali lagi semangat Darul Ihsan, bertumbuh, berkembang bersama dalam kebaikan dan ketaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mendengarkan bersama tausiah atau kajian dari Ustadz Budi Sehabudin. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan karena beliau adalah Ustadz yang baru pertama kali di Darul Ihsan ini. Ustadz Budi ini adalah seorang Ustadz dari Panjang. Beliau kesehariannya adalah penyuluh agama Islam fungsional Kementerian Agama Kota Bandung. Beliau adalah alumni SD5 Ciakel, MTS Wasilatul Huda, MA Darussalam, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengarkan kajian dari Ustadz. Sekali lagi kami mohon perhatiannya, kami mohon agar Bapak dan Ibu dapat menyimak dengan seksama. Senyum manis jadi hiasan, mari duduk manis sambil menambah keimanan. Mangga Ustadz berperanan. Karena setan pun menikah, Pak. Setan oke kawin, setan oke menikah. Hanya setan menikahnya kumpul kebor tanpa ada penghulu, tanpa ada saksi, dan tidak hadir dari pihak Allah. Jadi si setan kawin kumpul kebor
kumpul kebor lahir langsung 40. Seandainya sekali itu 5 kali kelahiran 200 anak, 10 kelahiran 400 anak kembali. Wajar berarti satu manusia awani manasir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap. Kita kursi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 20. Berapa? 7. Alhamdulillah. Pada kayak punten Pak Ustaz kami diminta jamaahnya ngarah ke rumah bencana. Iya. Allah dan Rasulnya berkata, Allah dan Rasulnya berfirman, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ketika seseorang berkemampuan untuk berkurban, ketika seseorang berkemampuan untuk membeli hewan kurban, tapi dia ternyata tidak berkurban, maka wala yaqrabana musallana ulah ngadu kita tempat sholat kami. Jangan engkau sekali-kali mendekati tempat sholatku. Kalau kita ternyata mampu berkurban dan berkurban, Allah itu akan sampai 10 hari. Bisa, so ya kalah. Aku lapor ke ibu ke satwa, so ngabaso sampai 2 kali. Harga baso 10.000, 2 mangkok 20.000 bu. Samangkok kayak lama simpen sampai dimakir kurban tahun ke 10.000 sampai 1 juta 300 bisa kalau sapi alhamdulillah sok akalan dan ibadahnya kudu maksa ke pengorbanan jiwa, raga, pengorbanan harta benda harus ada. Pak Ustaz kumaha lamun kurban teh meunang nganjuk duitna ka adik, meunang nganjuk ka Pak RT, ka DKM, ka Pak Ustaz, ka Bapak orang dan ramjil nganjuk. Nginjem dan naon? 4 madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam apa satu lagi? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan boleh kita berhutang untuk berkurban dengan catatan sanggup dan bisa untuk membayarnya. Ada yang mengani nginjem Kapajaya, nginjem 7,5 juta pek kabur. Ada yang mana sih pencet kan mungkin kejaya kalau pada keluarga yang oge rugi ke Pak Ustaz rugi. Boleh kita pinjam, tapi kita yakin bisa untuk membayarnya. 4 madhab ulama besar membolehkan, ya kan? 1 sapi aturan fikih berapa orang Pak Bu? 7. Kalau sapinya sapi berbesar, sapinya mungkin limosin bisa 10 orang. Dan Rasul mengatakan 1 sapi 1 unta yang engkau keluarkan untuk berkurban, maka aku berikan pahala sama dengan 70 kambing. 7 kambing yang engkau keluarkan di hari berkurban 1 keluarga, aku jadikan nilai pahala 70 kambing. Ustaz, tapi mana atas ngumpul atas teh kamu mencet hewan kurban. Bapak nanti bisul tidak bujur. Kudu dibawa ke rumah sakit ke saya 7,5 juta. Aduh, kan dokter teh atasnya. Aku salah dipakai ke mana? Ke rumah sakit karena bisul. Iya. Rasul mengatakan 15 abad yang lalu, Rasul waktu itu berkurban. Beliau membawa 2 hewan kurban. Ya Allah, aku berniat berkurban untukku dan untuk keluargaku. Yang satu